Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah dengan nomor induk mahasiswa 19862063323 yang berasal dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar Cabang Gempol, jurusan PGSD, yang akan menjelaskan tentang faktor yang menghambat proses belajar pembelajaran seorang anak. Pembelajaran mengandung makna adanya kegiatan mengajar dan belajar, di mana pihak yang mengajar adalah guru dan yang belajar adalah seorang siswa yang berorientasi pada kegiatan materi yang berorientasi pengembangan dan pengetahuan sikap. Faktor yang mempengaruhi proses belajar pembelajaran dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor individu atau internal. Faktor individu atau internal terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu faktor jasmani, di mana faktor jasmani tersebut berupa tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, dan tidak bisa mendengar. Yang kedua yaitu faktor IQ. IQ yang mana berdasarkan kecerdasan yang berasal dari anak tersebut. Lalu yang kedua adalah motivasi. Motivasi sangat berpengaruh kepada seorang anak, karena itu akan berfungsi untuk mendorong dan menggerakkan jiwa kita untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu adalah minat dan bakat, yang mana minat itu yang disenangi oleh anak, dan anak itu akan terdorong untuk melakukan hal itu. Faktor eksternal yaitu faktor dari lingkungan fisik. Sekolah yang baik seharusnya dijauhkan dari yang bersifat kebisingan dan polusi. Yang kedua yaitu lingkungan sosial. Tata letak sekolah harus diperhatikan juga, karena itu akan mempengaruhi proses belajar mengajar, seperti jauh dari pasar, mal, karaoke, dan lain-lain. Lingkungan keluarga pun juga berpengaruh kepada proses belajar pembelajaran, karena itu akan mempengaruhi dari sifat orang tua. Kita itu harus mengerti bagaimana kita sebagai orang tua mengerti minat dan bakat seorang anak dan mengerti apa yang diinginkan anak. Yang selanjutnya yaitu kita harus tahu kejelasan sekolah tersebut terakreditasi atau tidak, dan visi dan misi sekolah tersebut, dan tujuan pembelajaran sekolah tersebut. Apa jadinya jika anak tidak menyukai pelajaran IPA semisal? Maka dia akan tetap diajarkan materi tersebut dan mungkin dia akan berhasil, kecuali dia mau berusaha, tapi hanya sebagian kecil. Maka dari situ, disinilah faktor terpentingnya peminat atau jurusan di SMA atau MA. Lalu bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar dari siswa? Hal ini berkaitan dengan strategi yang dipakai guru, bagaimana guru melakukan pendekatan terhadap siswanya. Dalam sebuah pembelajaran yang baik, guru berperan sebagai pembimbing, sebagai fasilitator, sebagai motivator. Dalam perannya sebagai pembimbing, guru berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi agar terjadi proses interaksi, dan guru sebagai fasilitator yaitu berusaha memfasilitasi yang baik dengan melalui pendekatan yang dilakukan. Proses interaksi pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil belajar pada siswa ialah bagaimana cara guru melakukan pendekatan terhadap siswanya, yang pendekatan tersebut tidak memiliki titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada
tingkat kesulitan seorang anak. Di sini mengapa di sekolah dibuat berjenjang SD, SMP, SMA? Karena pemerintah memiliki faktor materi yang dipelajari anak. Bukan hanya kelas yang berjenjang, tapi pembelajaran materi pun harus diperhatikan dari yang termudah ke menuju yang sulit dan konkret menuju ke yang abstrak. Hal tersebut yang dimaksudkan memudahkan siswa untuk belajar dan pembelajaran. Semisal materi yang dipelajarkan, kejelasan materi, kemenarikan media, strategi dan lain-lain. Sistematika pembelajaran materi, faktor, instrumen, tingkat kesulitan materi. Yang selanjutnya adalah pengajar atau guru, yang dimana pengajar memegang peranan yang sangat penting bagi keberhasilan belajar siswa, karena peran guru tidak bisa digantikan dalam proses pembelajaran. Adapun peran guru adalah sebagai pengajar, ahli, motivator, mengelola siswa dan lingkungan belajar sebagai sosok yang mempengaruhi anak didik untuk memberikan nasihat dan mempermudah anak didik dalam proses belajar. Selanjutnya yaitu faktor kondisi fisik. Bayangkan saja jika apabila seorang guru yang buta warna tapi dia tetap mengajarkan materi, mewarnai atau mengenal terhadap siswanya. Jelas tidak mungkin, bukan? Jadi, sebagai seorang guru mempelajarkan kepada siswanya mengenai materi yang tidak bertentangan dengan kondisi fisiknya. Jika ia buta warna, mungkin sebaiknya ia mengajarkan materi yang tidak berhubungan dengan warna, misalnya mata pembelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPS, dan lain-lain. Yang kedua yaitu faktor kondisi psikis. Seorang guru yang sedang stres sebaiknya tidak mengajar karena dikhawatirkan ia akan melampiaskan emosinya kepada siswanya. Hal ini akan berdampak buruk kepada siswa-siswa yang lain karena siswa tersebut akan trauma terhadap guru yang telah memberikan pembelajaran tersebut dan akan melampiaskan emosinya kepada mereka. Bahkan yang lebih dikhawatirkan apabila ia tidak hanya trauma terhadap guru tersebut, akan tetapi juga trauma terhadap guru-guru yang lainnya. Demikian penjelasan dari saya mengenai faktor yang menghambat proses belajar dan pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran saya terima demi melengkapi penjelasan yang selanjutnya untuk menjadi yang lebih baik. Dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.